Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu lembaga keuangan syariah dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu membahas lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bisnis lembaga keuangan syariah harus menghindari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal ini dilarang keras dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Lembaga keuangan syariah tidak hanya bank saja, tetapi ada juga yang non-bank. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamarah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh Islam. Lembaga keuangan syariah tidak hanya bank saja, tetapi ada juga yang non-bank. Beberapa lembaga keuangan syariah yang ada beserta prinsip-prinsipnya yaitu bank syariah. Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Produk-produk bank syariah ada 3, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Yang kedua yaitu ada lembaga keuangan syariah non-bank, ada asuransi syariah. Asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min yang berarti memberi perlindungan, keterangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam dikenal dengan istilah takaful yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Selanjutnya ada Pegadaian Syariah. Pegadaian sendiri merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang dipergunakan oleh masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan bantuan dana segera. Pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan arahan, berarti tetap. Arahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya lunas atau telah dibayarkan jika tidak dapat mengembalikan bantuan dana. Yang ketiga yaitu ada pasar modal syariah. Istilah sekuritas seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotek, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas suatu barang. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama pasar modal syariah adalah memperoleh keuntungan, baik materi maupun non-materi, dunia dan akhirat. Sementara itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka, berkeadilan, dan tidak saling merugikan. Yang keempat yaitu reksadana syariah. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu ada BPRS. Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Sedangkan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Selanjutnya ada BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
BMT terdiri dari dua fungsi. Yang pertama yaitu Baitul Tamwil atau Rumah Pengembangan Harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu Baitul Mal atau Rumah Harta, menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.